Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam Bapak Riyad Zahra. Saya Konstantinus Novangita, dan saya untuk mempresentasikan mengenai jawaban saya pada UTS, analisa dan visualisasi. Soal yang pertama, berdasarkan pemahaman Anda, apa yang Anda ketahui tentang data analytics dan bagaimana tren dari data analytics khususnya di Indonesia? Nah, data analytics sendiri itu seperti namanya, yaitu bertugas untuk mengelola data, menganalisa, mencari informasi, memvisualisasikan, dan memberikan interpretasi dari sebuah data mentah. Jadi ketika ada sebuah data yang awalnya hanya berisi informasi mentah, diolah oleh seorang data analytics untuk dijadikan suatu data yang siap divisualisasikan dan sudah matang kasarannya seperti itu bagi para pemangku kepentingan yang awam untuk sebagai bahan pembantu pengambilan keputusan. Sementara untuk tren data analitik saat ini yaitu sudah pasti menjadi bagian vital dalam pengambilan keputusan. Kemudian demokratisasi data atau di mana sekarang data itu lebih mudah didapatkan, jadi semua orang bisa mengakses tidak hanya seorang data analis saja, tapi juga seperti saya mahasiswa jadi juga bisa mengaksesnya. Kemudian ada tren AI, penggunaan AI dan machine learning untuk mengoptimalisasi mungkin membuat pembelajaran baru atau memvisualisasikan sesuatu baru dari machine learning atau AI. Kemudian ada cloud computing dan IoT atau Internet of Things. Kemudian yang kedua, dalam data analytics terdapat empat jenis utama, yaitu descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, dan perspective analytics. Dari keempat tersebut, apa yang Anda ketahui? Jenis utama, berikan sebuah contoh studi kasus yang berkesinambungan dari mulai descriptive analytics sampai dengan perspective analytics. Descriptive analytics itu suatu data dideskripsikan dengan tujuan untuk menilai informasi menjadi lebih baik. Jadi eh, bayangkan ada suatu data yang mungkin tidak memiliki informasi yang bisa dipahami. Jadi digali, dideskripsikan melalui mungkin bar chart, pie chart, dan lain-lain untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Kemudian diagnostik analytics, suatu teknik analisa di mana diagnosa dilakukan pada suatu data untuk mengetahui mengapa sesuatu bisa terjadi. Contohnya, mengapa penjualan tahun ini, bulan ini turun gitu. Jadi diagnosa apa penyebabnya. Kemudian predictive analytics. Teknik analisa di mana output dari teknik ini adalah prediksi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti misalkan pada Lebaran dan apa yang atau brand atau produk apa yang akan mengalami peningkatan. Nah, ini adalah teknik analisa prediktif yang harus digunakan untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kemudian prescriptive analytics, seperti namanya, preskriptif sendiri itu kan artinya resep. Jadi kita harus menentukan tindakan apa nih yang terbaik untuk dilakukan dari hasil analisa prediktif. Katakan misalkan produk ini diprediksi akan mengalami peningkatan pada Lebaran atau menjelang libur, bla bla. Maka preskriptifnya adalah memproduksi semakin banyak produk yang digemari masyarakat. Contohnya mungkin seperti itu. Nah, ini adalah contoh berkesinambungan dari suatu kasus. Saya mengambil contoh studi kasus pada suatu perusahaan mobil X. Nah, deskriptif analytics-nya yaitu model mobil apa yang paling laris pada perusahaan tersebut di 6 bulan terakhir. Nah, maka melalui deskriptif analytics dapat diketahui bahwa mobil model SUV merupakan yang terlaris dan digemari pada 6 bulan terakhir. Kemudian tahap selanjutnya ada diagnostik analytics. Mengapa model mobil SUV menjadi yang paling laris? Setelah dilakukan analisa diagnosa, dapat disimpulkan bahwa model mobil SUV dari pabrikan mobil X sangat digemari karena ukurannya yang kompak, fitur melimpah, dan harganya yang kompetitif. Kemudian predictive analytics. Model mobil apa yang akan digemari oleh pasar pada tahun-tahun mendatang? Melalui hasil model prediksi, ditemukan bahwa mobil EV atau electric vehicle akan digemari pasar dan menjadi tren pada tahun-tahun mendatang. Kemudian ada prescriptive analysis. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menyambut tren EV pada market? Melalui analisa preskriptif, diberikan output untuk memberikan mobil model EV dan mengembangkan model mobil SUV yang sudah digemari pasar untuk diubah menjadi EV.
kurang lebih seperti ini contoh. Kemudian soal ketiga, seperti yang sudah diketahui, data analis adalah posisi dari pekerjaan dalam bidang data analytics. Tetapi apa sebenarnya yang dilakukan data analis dalam keseharian, aktivitas dalam bidang kerjanya, skill atau kompetensi seperti apa yang dibutuhkan, dan bagaimana prospek, prospek posisi atau pekerjaan ini menurut Anda dalam 5 tahun ke depan. Pada dasarnya, data analis secara garis besar yaitu mengolah data. Namun, eh, apabila di breakdown lagi, secara garis besar membutuhkan dua hal penguasaan atau ya apa yang dibutuhkan lah. Yang pertama ada teknis penguasaan bahasa pemrograman seperti Java, Python, SQL, mungkin bisa ditambah Laravel dan lain-lain. Kemudian penguasaan tools analisa seperti Excel, Tableau. Nah, tools analisa ini selain untuk menganalisa atau menginput data juga untuk memvisualisasikan seperti Tableau. Kemudian penguasaan machine learning untuk membuat model prediksi. Kemudian ada juga kemampuan yang dibutuhkan yaitu soft skills, di mana kemampuan thinking untuk menganalisa masalah. Jadi harus berpikir kritis. Ini kenapa? Ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan ke depannya seperti itu. Kemudian ada kemampuan logik yang baik dan pemahaman akan statistika dan probabilitas untuk melakukan analisa data yang tepat. Dan kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat menyampaikan informasi terlebih kepada audiens yang awam. Nah, yang terakhir ada kreatif untuk memvisualisasikan data secara menarik. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan data saja, tapi harus menampilkan menarik agar mereka lebih menyimak lah seperti itu. Untuk prospek data analis 5 tahun ke depan ini sangat menjanjikan. Biasanya saja seorang fresh graduate mungkin gajinya sudah hampir menyentuh 2 digit. Itu karena sekarang ini banyak perusahaan yang mengotomatisasi industrinya. Jadi menggunakan robotik dan lain-lain itu kan perlu menghasilkan data yang banyak. Jadi orang data analis diperlukan di situ. Kemudian ada banyaknya sektor-sektor yang beralih ke digital, di mana kembali lagi data-data perlu banyak diolah oleh seorang data analis untuk memberikan output mengenai pengambilan kebijakan, maintenance, dan lain-lain. Kemudian perkembangan AI dan machine learning yang semakin masif. AI dan machine learning ini adalah salah satu seperti senjata utama seorang data analis untuk menganalisa data karena sangat membantu sekali ya. Jadi prospeknya dalam 5 tahun ke depan ini sangat menjanjikan. Kemudian data analytics dan business intelligence atau BI adalah dua istilah yang berkaitan, tetapi tidak sama. Bagaimana Anda menjelaskan statement tersebut? Berikan contoh studi kasus keterkaitan antara data analytics dan business intelligence pada sebuah proses bisnis. Nah, ini adalah data analytics dan business intelligence. Pada dasarnya, kedua hal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memvisualisasikan data. Namun dalam prosesnya itu berbeda ya. Karena data analytics itu berfokus pada analisa, pengolahan, menemukan tren atau pola, eh, dan lain-lain, mencari informasi pada suatu data, juga menyimpulkannya. Sementara business intelligence itu lebih berfokus pada visualisasi, pelaporannya, bahkan sebagai bahan penunjang pengambilan keputusan. Gitu. Jadi kurang lebih bedanya data analisis dan data analytics itu lebih kepada proses pengolahan data, sementara business intelligence lebih berfokus pada visualisasi data atau eh, delivering the data kepada level elit pemangku kebijakan. Seperti itu. Contoh studi kasusnya nih ya, data analytics. Analisa, seorang data analis menganalisis data penjualan selama setahun terakhir di sebuah perusahaan mobil X. Analisis ini meliputi produk yang paling sering terjual, demografi customer seperti umur, daerah, dan lain-lain, customer-nya seperti apa, dan tren pasar. Temuan, analisis menunjukkan bahwa produk mobil SUV memiliki pertumbuhan penjualan yang signifikan. Pelanggan yang sering membeli produk didominasi usia muda, dan tren menunjukkan bahwa ukuran SUV yang kompak digemari. Nah, bisnis intelijennya memvisualisasikan, yaitu hasil hasil analisa disajikan dalam bentuk dashboard interaktif yang menampilkan grafik penjualan per produk, distribusi pelanggan berdasarkan demografi dan tren penjualan bulanan. Nah, untuk pelaporannya merangkum temuan analisis seperti laporan kinerja, penjualan bulanan, laporan segmentasi pelanggan, dan laporan tren pasar. Nah, dari hal ini, Business Intelligence
Memberikan data untuk pengambilan keputusan. Manajemen menggunakan dashboard dan laporan tersebut untuk membuat keputusan seperti meningkatkan produksi, meluncurkan kampanye pemasaran yang ditargetkan pada pelanggan usia muda, dan mempersiapkan produk yang sama dengan minor facelift atau penyegaran. Kemudian untuk mengukur kinerja seperti memantau kinerja penjualan setiap dealer dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Kiranya demikian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak.